Kehidupan Gading Martin pasca cerai memang selalu mencuri perhatian publik. Berbeda dari mantan istrinya yang dicap terlalu cepat move on, Gading justru malah lebih menikmati kesendiriannya. Padahal usai menjadi duda, ia malah digandrungi banyak wanita cantik, mulai dari artis hingga model berdarah Eropa. Sementara itu, belum lama ini, sang mantan istri, Giselle, malah menyinggung soal rujuk dengan dirinya. Alih-alih menanggapi, Gading memilih bungkam seolah menolak untuk kembali bersama ibu gempita Nora Martin itu. Ternyata bukan hanya Gading yang terlihat ragu rujuk dengan Giselle yang terus diterpa masalah tiada henti usai cerai. Sang ayah Roy Martin pun menyiratkan penolakan mentah-mentah pada Giselle belum lama ini. Hal ini diketahui dari tayangan YouTube Hot Kiss Indosiar yang diunggah pada 21 November 2020. Awalnya Roy Martin mengatakan dirinya sedih karena anak laki-lakinya harus mengalami pedihnya perceraian. Apalagi ia sendiri juga pernah bercerai hingga membuat Gading harus tumbuh dalam keluarga yang tak utuh. "Saya sebagai orang tua, sedih iya," ucap Roy Martin. "Tapi apapun keputusan mereka harus saya hormati, bahwa itu sangat tidak mengenakan. Iya, tapi sebuah keputusan sudah diambil mereka berdua," sambungnya. "Mereka berdua berhak menentukan hidupnya masing-masing. Ya, setuju tidak setuju, mau tidak mau, itulah yang harus terjadi," jelasnya. Seolah tak ingin Gading kembali merasakan luka jika kembali dengan Giselle, Roy Martin lantas memberikan pesan khusus. Roy berharap Gading kelak bisa mendapatkan pasangan yang bukan publik figur seperti sebelumnya. "Pesan saya, belum tentu dia mau nurut, tapi sebaiknya nanti bukan dari kalangan artis, tapi dari kalangan profesi yang beda," ungkap Roy Martin. "Bisa dokter, bisa pengacara, bisa notaris, arsitek, atau whatever lah," sambungnya. Suami Anna Martin itu menjelaskan alasan dirinya menginginkan menantu yang bukan kalangan artis seperti Giselle. Apalagi Gading sendiri juga tak benar-benar sendiri dan harus memikirkan nasib Gempi kelak. Kalau bintang sama bintang, itu kan kadang punya komplain. Kalau keduanya laku keras, itu waktu buat anak-anaknya nggak ada. Itu yang saya khawatirkan, terang Roy Martin. "Lebih baik kalau profesinya berbeda-beda, sehingga saling mengisilah. Ekonominya jauh lebih stabil, nanti kalau memang bisa," pungkasnya. Diberitakan selanjutnya, Giselle semakin terpojok. 10 bukti ini jadi alasan kuat untuk dipanggil kembali ke kepolisian. Hingga sosok ini ramal akan mendekam di penjara meski singkat. Beberapa bukti ini menjadi alasan kuat pihak kepolisian kembali memanggil Giselle, hingga sosok ini ramal ia akan mendekam di penjara meski singkat. Saat ini masyarakat masih menunggu pihak aparat kepolisian untuk membongkar pembuatan dan penyebaran video panas mirip Gisela Anastasia yang viral beberapa waktu lalu. Sayangnya, pihak kepolisian masih berhati-hati untuk menentukan pembuat video sur ini. Meski begitu, dari beberapa analisa pakar telematika, ada beberapa bukti kuat bahwa pembuat dan pemeran wanita dalam video itu adalah Gisela Anastasia. Bahkan warganet juga menemukan bukti-bukti itu dan sempat menjadi pembahasan ramai di media sosial. Nah, pakar telematika menemukan 10 bukti kuat menyoal pemeran wanita dalam video sur Giselle. Berikut rangkumannya. 10 bukti kuat pemeran wanita dalam video sur Giselle. Saat ini, nama Gisela Anastasia banyak dicari di Google. Hal ini menyusul video panas berdurasi 9 detik yang mirip mantan Gading Martin tersebut. Meski begitu, ada bukti kuat kalau pemeran wanita dalam video itu adalah Gisela Anastasia. Berikut bukti-buktinya. Yang pertama, kemiripan wajah. Wajah yang ada di video sangat mirip dengan Giselle. Pemeran wanita sangat terlihat jelas wajahnya. Meski begitu,
dalam video pipi pemeran wanita terlihat tirus karena efek kamera. Kalau dari potongan wajah terlihat ada kemiripan, ungkap pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat, seperti ia ungkapkan dalam kanal Star Pro Indonesia. Yang kedua, potongan rambut. Potongan rambut wanita mirip Giselle, sama dengan artis Gisela Anastasia. Terlihat potongan rambutnya sebahu, meski dalam video itu terlihat rambut pemeran wanita tak rapi alias acak-acakan. Potong rambutnya sama, tutur Abimanyu. Yang ketiga, baju kimono. Baju yang dikenakan pemeran wanita dalam video panas ini sangat mirip dengan yang pernah dipakai Giselle dan dipamerkan di media sosial pada Maret 2019. Baju tidur jenis kimono itu memiliki outer hijau bermotif daun dan bunga. Hanya saja, Abimanyu menegaskan terkait dengan baju tidak terlalu jadi acuan untuk bukti, karena baju jenis kimono itu bisa dibeli di mana saja dan siapa saja. Siapa saja bisa beli, ujarnya. Yang keempat, gorden. Gorden abu-abu khas yang kerap menjadi latar saat Giselle bermain TikTok. Beberapa kali, Giselle melakukan aksi dengan latar belakang gorden kamar tersebut, baik saat bermain TikTok sendiri dan berdua dengan Gempi. Nah, kebetulan gorden kamar itu menjadi latar belakang saat pemeran pria dan wanita melakukan adegan panas di video sur tersebut. Yang kelima, posisi TV LED di kamar. Dalam video selain gorden, juga ada meja kayu panjang yang di atasnya terpasang TV layar datar. Dilihat dari letak TV, sama persis dengan posisi TV yang ada di video panas mirip Giselle. Yang keenam, bibir tipis. Pemeran wanita dalam video memiliki bibir yang tipis, bentuk bibir yang sama dengan yang dimiliki Giselle. Hanya saja, dalam keseharian, Giselle kerap memakai lipstik, sedangkan pemeran wanita di video tak pakai lipstik. Yang ketujuh, tai lalat. Perempuan yang beradegan panas di video itu memiliki tahi lalat. Asal tahu saja, Giselle juga punya tai lalat kecil di pipi dekat hidung. 8. Hidung. Wajah sudah mirip, bentuk hidungnya juga sangat mirip dengan Giselle. 9. Alis. Alis pemeran wanita dalam video itu tebal dan hitam. Alis yang sama dimiliki oleh mantan Gading Martin itu. Yang terakhir, lampu dan desain plafon rumah. Saat beradegan panas, terlihat ada lampu kecil di atas plafon. Lampu yang sama pernah terlihat di kamar Giselle saat ia bermain TikTok. Lampu kecil itu pernah ada di video Giselle, tutur Abimanyu. Abimanyu mengungkapkan video itu asli, bukan rekayasa atau editan. Dalam kesempatan terpisah, dikutip kompas.com, polisi masih terus fokus mengusut video sur yang diduga mirip Giselle. Walau agak kesulitan, Yusri mengatakan adanya indikasi kemiripan wajah antara Giselle dengan perempuan yang ada di dalam video tersebut. Forensik wajah daripada yang ada di video tersebut yang memang diindikasi mirip GA dan seorang laki-laki yang beredar sekarang ini. Makanya kita sedang menunggu, mudah-mudahan secepatnya, kata Yusri. Dengan adanya indikasi itu, bukan tidak mungkin Giselle akan kembali dipanggil untuk menjadi saksi lagi. Mbak Yu pun pernah menyebut bahwa ada pelaku video sur mirip artis perempuan inisial G yang akan masuk jeruji besi meskipun hanya sebentar. Terekam dalam kanal YouTube KH Infotainment pada Sabtu 21 November 2020, Mbak Yu menyebut bila kasus video sur yang menyeret artis Gisela Anastasia akan berakhir di bui. Hal demikian terjadi sebagai bentuk dari sikap pertanggungjawaban. Berakhirnya memang akan ada masuk bui, tapi tidak lama. Ada pertanggungjawaban sendiri secara damai dan baik-baik. Akan merasakan dinginnya penjara juga ada, kata Mbak Yu. Namun demikian, Mbak Yu secara lantang mengatakan
jika karir dari mantan istri Gading Martin tersebut akan terus bersinar dan berjalan sebagaimana biasanya. Kendati demikian, karir Giselle akan terus berjalan, namun dengan rasa mental yang terbebani akibat dari kasus video sur yang menyeret namanya kali ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?